Salam dan bahagia, perkenalkan saya Maria Hermina Vivinwangi, NIM 2019-017-063 dari Prodi Akuntansi yang menjalankan KKN reguler tahun 2022. Saya akan menjelaskan tentang proker individu saya yang berjudul Pembukuan Sederhana untuk Pelaku UMKM. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan permasalahan yang ada saat ini. Sebagian besar pengusaha kecil tidak memahami tata cara pembukuan, sehingga mereka tidak dapat mengetahui dengan pasti berapa keuntungan atau kerugian dari usahanya. Mereka hanya bisa menaksir dengan kira-kira. Pada umumnya, mereka hanya mencatat tentang utang piutang saja. Bahkan, hal ini pun banyak juga yang tidak melakukan pencatatan utang piutangnya. Dari sini saya akan jelaskan apa sih pembukuan itu. Jadi pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan transaksi keuangan ke dalam catatan akuntansi, di mana transaksi tersebut meliputi penjualan, pembelian, pendapatan, dan pengeluaran oleh perseorangan maupun organisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 29, yakni pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Selanjutnya, apa sih pentingnya pembukuan? Nah, pentingnya pembukuan itu yang pertama, kita dapat mengetahui jumlah keuntungan dan kerugian. Yang kedua, kita dapat mengendalikan biaya yang dikeluarkan dalam operasional usaha. Dan yang ketiga, dapat mengetahui jika terdapat utang maupun piutang. Dari sini saya akan jelaskan sedikit apa sih itu utang. Jadi utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pemilik usaha. Sedangkan piutang itu adalah uang yang dimiliki oleh pemilik usaha yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Yang selanjutnya, kita dapat meminimalkan risiko kehilangan aset, produk maupun uang. Berikutnya, apa saja manfaat pembukuan? Nah, manfaat pembukuan yang pertama itu kita mengetahui besarnya keuntungan dan kerugian. Yang kedua itu kita mengetahui setiap transaksi yang dilakukan. Yang ketiga itu memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, memudahkan dalam pelaporan pajak. Selanjutnya, langkah pembuatan pembukuan sederhana. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Jadi, kita bisa memisahkan uang pribadi kita dengan uang usaha. Yang harus kita pahami di sini adalah penerimaan kas. Jadi, penerimaan kas itu di mana ada pencatatan, ada modal, ada penjualan, penerimaan piutang maupun pinjaman. Sedangkan pengeluaran kas itu di mana ada pencatatannya. Di situ ada pembelian, biaya listrik, biaya transportasi maupun biaya gaji. Selanjutnya, tata cara pembukuan transaksi bagi pengusaha-pengusaha kecil. Jadi pencatatan transaksi dilakukan pada berbagai buku sesuai dengan jenis transaksinya. Di sini saya ambil misalnya buku kas. Bisa dilihat dari contoh buku kas Toko Lapak Juara periode November 2021. Jadi di kolom pertama itu kita mengisi pencatatan tanggal transaksi. Contohnya tanggal 30 bulan 11 tahun 2021. Terjadi transaksi. Jadi transaksi yang dilakukan kita catatnya di kolom kedua, di mana kolom kedua itu isinya keterangan mengenai sumber masuknya uang jika kita menerima kas. Di kolom kedua ini bisa juga diisi dengan keterangan tentang keperluan dari pengeluaran kas. Ini contohnya saldo kas awal, keterangan. Yang ketiga ada kolom debit, di mana kolom yang ketiga ini adalah
bukti kas yang masuk. Jadi setiap kas yang masuk itu kalau di dalam akuntansi disebut debit. Contohnya debit. Jadi saldo kas awalnya 5 juta masuk di debit. Di kolom keempat ada pengeluaran kas. Di dalam akuntansi pengeluaran kas itu adalah kredit. Jadi kreditnya di sini tidak ada karena uang yang masuk saldo awal itu 5 juta. Dan yang kolom kelima itu ada jumlah penerimaan uang pada kas terakhir yang berisi jumlah saldo kas yang ada. Jadi yang terakhir itu saldo, di mana saldonya adalah 5 juta. Itu contoh yang dapat saya ambil dari contoh yang ada di sini, di PPT ini. Jadi selanjutnya ada gambar contoh buku kas. Jadi buku kas ini bisa dibeli di warteg, di toko. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan tentang buku persediaan barang. Jadi di dalam buku persediaan itu ada 2 metode. Metode pertama itu fisik, di mana persediaan barang dicatat ketika akhir periode penjualan. Jadi persediaan barang tidak secara langsung dicatat ketika ada transaksi. Sedangkan metode perspektual atau metode buku itu jika terdapat transaksi penjualan yang memperoleh perubahan persediaan barang, maka rekening persediaan juga dicatat pada saat itu juga. Berikutnya buku piutang. Buku piutang itu adalah buku yang berisi semua data piutang yang belum tertagih. Sedangkan buku utang itu adalah pembukuan utang di saat diperlukan untuk mengetahui berapa sih nominal yang belum dibayarkan pembeli ke penjual. Itu tadi adalah penjelasan pembukuan sederhana. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Maaf juga bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam kata-kata. Sekian dan terima kasih. Salam.